terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. A. Mobilitas sosial. 1. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan disebut mobilitas sosial. Dua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. A. Mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. 1. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian, manajer. Bahkan, direktur suatu perusahaan merupakan contoh mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. 2. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. B. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya, Pak Zainuri pindah ke sekolah lain, namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. 3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor yang mendorong dan terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, ada faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang yang tidak punya dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Kemudian ada faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia
dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satupun manusia yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kemudian, yang keempat, ada faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Kemudian ada faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Kemudian yang terakhir, ada kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Kemudian ada faktor-faktor penghambat mobilitas sosial sebagai berikut. A. Kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. B. Diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. 4. Saluran-saluran mobilitas sosial. Berikut ini merupakan contoh saluran-saluran mobilitas sosial. A. Pendidikan. B. Organisasi politik. C. Organisasi ekonomi. Dan yang terakhir, organisasi profesi. 5. Dampak mobilitas sosial. Dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan integrasi sosial. Kemudian dampak negatif dari mobilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, terjadinya konflik. Kedua, gangguan psikologis. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia.
Selain istilah pluralitas, kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan culture yang artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. 1. Perbedaan agama. 2. Perbedaan budaya. 3. Perbedaan suku bangsa. 4. Perbedaan pekerjaan. 5. Peran dan fungsi keragaman budaya. C. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. 1. Konflik dalam kehidupan sosial. A. Pengertian konflik. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. B. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. 1. Perbedaan individu. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. C. Akibat-akibat konflik sosial. Berikut ini merupakan akibat terjadinya konflik sosial. 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. D. Cara menangani konflik. Terdapat 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Yang pertama, menghindar. 2. Memaksakan kehendak. 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. 4. Tawar-menawar. 5. Kolaborasi. Kemudian ada integrasi sosial. Faktor-faktor terbentuknya integrasi. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Terjadinya integrasi sosial yaitu sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Kemudian ada faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. 1. Homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah,
integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. 2. Besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok memengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. 3. Mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. 4. Efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Kemudian ada bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Suku Bugis melaut, suku Jawa bertani, Minang pandai berdagang. 3. Integrasi koersif, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan. Proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Kemudian, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing atau baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Yang terakhir, ada faktor-faktor pendorong integrasi sosial. 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campur atau amalgamasi. 7. Adanya musuh bersama dari luar.